Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan praktik coaching secara berpasangan. Saya sendiri, perkenalkan namanya Nur Rahmat Tridayani dari TK Qurani Aroyan Ceper sebagai coach. Kemudian nanti sebagai coachingnya yaitu Bu Sri Rohmani dari SD Negeri 2 Ceper. Kita mulai ya, Bu Sri Rohmani. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Bu Rohmani. Gimana kabarnya hari ini? waalaikumsalam. Selamat siang juga, Bu. Alhamdulillah, sehat, baik. Ya, saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Rohmani itu sedikit terlihat lelah gitu Bu. Kira-kira ada apa ya Bu Rohmani? Iya ya, Bu, ya. Akhir-akhir ini di sekolah saya itu kan ada alih tugas dari Ya, tugas saya dulu, yang sekarang akan dialihkan pada guru yang lain, sehingga eh, bukan menjadi tugas saya lagi. Akan tetapi sampai saat ini saya itu gimana ya Bu ya, tidak bisa lepas sepenuhnya untuk tugas itu. Jadi bisa dikatakan belum optimal, belum berjalan alih tugasnya itu. oh begitu ya Bu Rohmani. Jadi kira-kira apa yang menjadi tujuan pada pertemuan atau perbincangan kita hari ini Bu? Tujuan saya membicarakan pada siang hari ini yaitu agar teman-teman saya itu mempunyai tugas yang dialihkan kepadanya itu punya kesadaran penuh Ya, sehingga regenerasi dari sekolah saya itu berjalan dengan optimal. Jadi, regenerasi ini alih tugas berjalan optimal, ya. ya. Saya mau apa itu tanggung jawabnya itu diserahkan kepada mereka sendiri. Oh gitu. Jadi Bu Rohmani ingin bahwa regenerasi untuk petugas yang baru itu di dalam sekolah Ibu itu dapat berjalan dengan optimal gitu ya Bu? Iya, betul Bu. Jadi mereka itu mampu menjalankan tugas dan kewajiban itu secara optimal, baik secara waktu maupun secara kualitas pekerjaannya. Begitu Bu. Oh iya. Jadi di sini Bu Rohmani itu sekarang merasa belum optimal dengan hasil regenerasi petugas yang ada di sekolah Ibu. Sekarang menurut Ibu ya, mungkin bisa mendeskripsikan kepada saya petugas sekolah Ibu itu yang bekerja secara optimal itu menurut Ibu yang bagaimana ya Bu ya? Yang idealnya gitu loh Bu. Hmm, menurut saya pekerjaan yang ideal itu mereka melaksanakan tugas yang nomor satu, ukurannya itu tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian nomor dua, itu selain tepat waktu, ya mereka itu mengerjakan pekerjaannya itu atas kesadaran penuh, tidak usah diingatkan terus. Jadi, kalau ada informasi itu tidak usah menunggu untuk diingatkan. Kalau boleh berfilosofi seperti bahasa Jawa itu loh Bu, itu Iya. kan ada 3 prinsip. Kalau saya, ya orang itu kalau sudah diberikan atau diserahi tugas, itu orang itu pasti mumpuni. Kemudian kalau orang yang mumpuni, itu pasti bisa mengerjakan tugasnya. Jadi saya anggap teman-teman saya itu mumpuni atau berkompeten. Iya. Setelah itu mereka itu istilahnya nandangi atau melaksanakan. Dan yang terakhir adalah itu merampungi atau menyelesaikan. Jadi kalau orang yang mumpuni itu tidak nandangi, akhirnya tidak merampungi.
ya, atau orang yang mampu tapi tidak melaksanakan, ya tidak menyelesaikan. Jadi dengan prinsip falsafah Jawa itu kan orang yang bertanggung jawab itu tidak usah diingatkan, ya. Kemudian sudah menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Saya tidak usah apa ya Bu ya mengingatkan terus. Iya. Jadi kalau menurut Bu Rohmani, untuk rekan-rekan Ibu itu kan belum optimal ya. Jadi kalau misalnya kita berikan level atau skala gitu, mereka kira-kira pada level berapa, Bu? Kalau saya perkirakan teman-teman saya itu masih di level atau skala 7 lah. Karena saya itu belum bisa lepas. Saya masih ikut mengerjakan. Untuk yang ideal sebenarnya apabila saya itu lepas, itu mereka bisa mencapai level 9. Oh, iya. Jadi kalau harapannya Ibu yang tadi kan untuk keadaan di sekarang ya pada rekan-rekan Ibu masih pada level 7. Kira-kira bisa menaikkan level teman-teman Ibu dalam mereka melaksanakan tugasnya itu sampai skala berapa, Bu? Harapan saya tanpa saya itu apa itu mengerjakan mereka ada pada skala 9. Ibaratnya kalau sekarang ini itu seperti lari estafet, Iya. ya. Saya mau memberikan tugas kepada teman saya, tetapi saya masih memegangnya. Belum sepenuhnya saya lepaskan. Saya masih pegang tongkat estafet sampai benar-benar dia itu siap untuk dilepaskan. Iya. Saya lepaskan nanti, tapi kan sekarang baru mencapai 7 karena saya masih juga pegang. Nah, apabila sudah sepenuhnya tongkat estafet itu saya lepaskan, teman-teman saya akan bisa mencapai level 9 atau 8 tadi. Oh iya. Jadi seperti ini mereka melaksanakan tugas itu ternyata masih atas campur tangan ibu ya. Padahal sudah diputuskan di sekolah kalau itu sudah ada regenerasi gitu ya Bu ya. Istilahnya ya ibu yang seharusnya sudah ahli tugas digantikan dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Tapi pada kenyataannya ibu itu masih berperan mengingatkan, kemudian membantu, mengerjakannya juga seperti itu Bu. Iya, memang harapan saya ya seperti itu, Bu. Jadi, saya itu sedang berada pada yang namanya estafet. Di mana itu saya pegang tongkat itu masih lebih banyak, ya. Seiring waktu nanti saya sedikit demi sedikit itu akan melepaskan estafet. Tugas saya lepas, kemudian dia yang membawa tongkat sendiri, harus bisa mandiri. Dengan proses tentunya memang saya itu menyadari mereka kalau diberi tugas yang baru itu memang perlu proses, perlu bimbingan, perlu petunjuk, perlu belajar juga. Yang penting pegangan tongkat ini mereka harus, ya, atau rekan saya itu jangan berhenti, tapi harus ada progresnya, perkembangannya dari waktu ke waktu. Memang sekarang lebih banyak saya yang pegang, tapi saya akan lama-lama pegangan itu lepas. Ya, sedikit demi sedikit, lama-lama saya lepas sepenuhnya dan tanggung jawab diserahkan kepada teman saya. Mereka pasti mampu. Luar biasa ya Bu. Jadi untuk mewujudkan harapan tadi, Bu Rohmani itu kira-kira ada nggak hambatannya dari yang tadi melepas rekan-rekan hanya sekedar memotivasi dan memantau saja begitu. Terus kira-kira
Adakah hambatan-hambatan yang Ibu lalui selama ini? Hambatannya ya pasti ada untuk hambatan, teman-teman sejawat saya itu masih apa ya, perlu dorongan, perlu diingatkan, kemudian perlu menunggu inisiatif atau menunggu apa yang namanya reaksi atau apa sentilan sentilan dari saya atau menunggu dari saya. Jadi mereka itu kurang inisiatif sendiri, Bu. Oh iya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apa rencana yang akan dilakukan untuk menumbuhkan inisiatif mengoptimalkan kinerja mereka, Bu, di dalam melakukan berbagai tugas itu? Oh ya, yang akan saya lakukan minggu ini ya teman-teman saya lebih banyak mengingatkan mereka biar apa itu saya tidak akan banyak mengingatkan mereka biar mencoba lebih banyak. Ya. Jadi bisa saya simpulkan Ibu ya, untuk strategi Bu Rohmani itu adalah memberikan kesempatan kepada mereka lebih sering untuk mencoba sendiri. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah kapan Ibu akan melakukan itu, Bu? Iya Bu, mereka biar lebih besar untuk mencoba sendiri. Yang akan saya lakukan itu dalam 1 atau 2 minggu ke depan ini Bu. Kemudian dalam mewujudkan tujuan Ibu itu kira-kira ada nggak Bu rekan yang membantu Bu Rohmani? Pasti ada Bu, yaitu teman-teman sejawat saya, karena memang kita itu saling membantu, saling memberi dorongan. Dorongan baik itu semangat, juga saling memberi support. Rekan sejawat saya itu juga akan membutuhkan saya. Mereka juga saling membantu juga. Apakah ada komitmen bersama, Bu? Iya, ada Bu, yaitu kita saling berkolaborasi, kita saling membantu, kita juga saling apa ya Bu ya, bekerja sama. Wah, luar biasa ya pada akhir pertemuan ini. Apa kira-kira yang sudah Bu Rohmani dapatkan dari kegiatan coaching kita kali ini? Ya Bun Roma, terima kasih. Pada perbincangan ini, saya itu bisa mendapatkan solusinya dari permasalahan yang ada. Baiklah Bu Rohmani, sama-sama kita akhiri coaching kita pada hari ini ya Bu ya. Saya kalau banyak salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum Bu Ya, Rohmani, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan melakukan coaching dengan Bu Nur Rohma. Perkenalkan, nama saya Sri Rohmani dari SD Negeri 2 Ceper sebagai coach dan Bu Nur Rohma dari TK Aroyan Ceper itu sebagai coachernya. Assalamualaikum Bu Nur, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Rohmani, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada apa Bu Nur? Kelihatan lesu, tidak bersemangat. Alhamdulillah kabar baik Bu. Kelihatan ya Bu kalau saya lagi sudah tidak bersemangat. Iya, kelihatan Bu, akhir-akhir ini Bu Nur itu tampak lesu. Bu Rohmani, bolehkah saya minta waktunya Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Baik Bu, apa yang ingin Bu Nur ceritakan? Begini Bu Rohmani,
akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Kemudian selain itu jumlah murid saya yang mengerjakan tugasnya itu hanya sekitar separuh gitu Bu, 50% setiap kelas. Hmm. Jadi menurut Bu Nur, apa yang Bu Nur harapkan dari percakapan ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar, Bu. Menurut Ibu, hal apa yang membuat murid-murid Bu Nur itu kurang antusias dalam pembelajaran? Ya, kalau saya ingin kembali ya, Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya mungkin sepertinya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid saya, terus untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Eh, Kira-kira menurut Bu Nur, murid-murid yang kurang antusias. Jadi kalau kita berikan label atau skala itu untuk mereka itu berapa, Bu? Kemudian apabila dalam kondisi antusias itu mereka dari level 1 sampai level 10 itu ada berada pada level berapa, Ibu? Untuk saat ini murid-murid kira-kira di level atau skala 7, Bu, karena belum antusias, Bu Rohmani. Harapan Ibu untuk keadaan sekarang pada level 7 bisa naikkah Bu level murid-murid untuk melakukan tugasnya? Sampai di level berapa ya? Harapan saya ada pada level 9, Bu, karena murid-murid antusiasnya dalam pembelajaran. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Nur itu antusias dalam pembelajaran bersama Bu Nur? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Bu, tidak monoton, tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bu Nur. Lalu, menurut pendapat Bu Nur, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bu Nur? Ya, menurut saya, Bu ya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breaking gitu, Bu, ada permainan atau game supaya mereka itu tidak bosan. Jadi pembelajarannya itu lebih menarik gitu, Bu Rohmani. Kalau boleh tahu, Bu Nur sekarang ini menggunakan sumber belajar apa saja waktu di dalam kelas? Saya itu biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar yang lain, Bu Nur? Saya pikir banyak ya, Bu ya, sumber belajar seperti video dari YouTube atau dari IG, kemudian artikel blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok atau Reels. Seperti itu, Bu. Nah, betul sekali itu Bu Nur. Saya yakin bila Bu Nur bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang telah ada, pasti anak-anak itu akan antusias, akan apa itu aktif dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bu Nur untuk menyelesaikan masalah ini? Yang akan saya lakukan, saya akan mencoba merancang pembelajaran yang mengasyikkan, Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti di YouTube, TikTok, seperti itu, Bu. Bagus sekali rencana Bu Nur. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin. Eh, Apa komitmen Bu Nur terhadap rencana itu Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar
Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Begitu, Bu. Bagus sekali, Bu. Saya akan mendukung rencana yang telah dibuat oleh Bu Nur. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita ya, Bu. Amin. Terima kasih sekali Bu Rohmani atas waktunya untuk sharing-sharing kita siang ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin. Terima kasih sekali Sama-sama, Bu Bu Rohmani. Nur. Ya, Amin ya robbal alamin. sudah selesai. Sip. Sekarang kita refleksi ya Bu ya. Iya, kita ke refleksi. Alhamdulillah. Refleksinya. Iya, Kalau refleksinya yang eh, yang yang mana ini ya, dulu? yang pertanyaan ini ya Bu. Iya, yang pertama itu untuk percakapan. Saya Kita yang pertama. berjalan dengan lancar dan baik. Betul kan? Ini yang saya ini ya, yang sudah saya erang-erang. Iya. Yang pertama sudah ada interaksi yang baik antara saya Iya. dengan Bu Rohmani, saling Iya. mendukung, saling support. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Yang masih perlu diperbaiki itu persiapannya. Tadi ada sedikit kendala teknis, semoga besok berjalan lancar. Itu yang kemarin. Kalau yang hari ini, insya Allah sudah lancar ya Bu ya? Iya. Apa ini? Apa yang perlu diperbaiki? Tidak ada Kalau ya? yang perlu diperbaiki apa ya, Bu, ya? Kita itu memang eh, untuk meningkatkan kemampuan kita untuk mengajukan pertanyaan yang Oh iya, lebih berbobot. saya tulis ya. Ya, Meningkatkan yang perlu diperbaiki itu untuk meningkatkan kemampuan mengajukan beri, pertanyaan yang lebih berbobot. memberikan pertanyaan Mm-mm. berbobot, terus Dan mendorong apa, Bu? Coacher untuk berpikir lebih kritis. Berarti mendorong kan itu kan saya jenengan mendorong Koja untuk berpikir berpikir lebih kritis. kritis. Kemudian kita itu fokus pada apa, Bu? Mendengarkan. Oh ya, lebih Kita fokus harus fokus. mendengarkan gitu ya. Iya, ya kan? Iya Kita kan iya. harus fokus dengan bertanya, nggih ta? Saya yang harus menjawab, kebalikannya saya bertanya, jenengan menjawab, kan harus fokus. Lebih fokus Nggih mboten, Bu? mendengarkan dan apa menggunakan bahasa yang sopan gitu ya. Tadi udah ya Iya, itu ya. Gak usah iya. ya. Gak usah ya. Nggak usah nggak apa-apa. Terus yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan setelah refleksi? Iya ya, kalau itu, Kalau saya eee, ini ambil mempersiapkan nafas dulu, diri saya secara berhenti sejenak. Jenengan apa? kalau saya mempersiapkan diri secara maksimal, mungkin dengan cara Iya. makan minum mengisi amunisi tubuh sebelum acara dimulai atau menyiapkan bekalnya di Hmm, samping laptop. Misalnya ya kalau haus ada minuman di samping gitu Bu, biar kita tidak berpergian. iya. Itu Bu kalau saya. Mungkin mau nambahin Eee, apa jenengan? Kalau saya itu, eee, meluangkan waktu sebentar untuk apa ya, menenangkan pikiran dan fokus. Meluangkan waktu sebentar Mhm. untuk istirahat gitu Pak ya? Iya, meluangkan waktu untuk fokus, menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Meluangkan waktu sebentar untuk fokus gitu aja ya. Iya, iya. Apalagi Bu? Kemudian apa ya? Udah banyak ini. Oh iya, ya udah. Gitu ya. Terus apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya?
Ya, mencoba untuk meningkatkan kemampuan sama tadi, untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tadi, lebih berbobot, sama kan? Yang ini loh, yang ini kaitannya dengan pertanyaan nomor 3 loh, Bu. Kan tadi Hmm. eh, Ini supaya untuk untuk yang nomor 2, apa yang perlu diperbaiki toh, Bu? ya, Sama juga. Nomor 2 dan nomor bawah itu kayaknya sama, hampir sama, Bu. Perbaikan semuanya. Iya toh? Kalau yang nomor 2 apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan kan? Nggih mboten? itu dari segi coachingnya, dari segi proses coachingnya. Nah, Kalau ini kayaknya dari segi peningkatan apa ya, Bu? Kehadiran vouchernya. kita, persiapan kita itu loh kayaknya. Apa yang mau Hmm. perlu diperbaiki ya menjaga kesehatan, mempersiapkan diri supaya lebih fit, membagi waktu. Nggak apa-apa, iya. Gimana? Iya, mempersiapkan diri supaya tetap lebih fokus, Bu, Iya, sama iya. saja. Iya, kalau Mempersiapkan saya. diri untuk lebih fokus. Menjaga kesehatan gimana? Iya, tetap tetap itu. Supaya tetap fit, supaya Iya. dan berusaha membagi waktu gitu ya, Bu ya. Lebih baik Yes. lagi. Nggih. Nah, terus saya yang bawah belum Ibu, yang umpan balik untuk coaching. Pertanyaan untuk coach itu, apa yang dirasakan saat di-coaching? Ya, Nah, kalau saya ya merasa senang dan gembira dapat melakukan coaching dengan coach. Saya merasa senang karena dapat membantu. Kemudian untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat menjadi guru penggerak yang lebih baik. Pripun, Bu? sebentar ya tak tulis ini. Agar menjadi guru penggerak yang Lebih baik. bisa menggerakkan, tergerak, yang tergerak, Iya, tergerak, oke, menggerakkan. iya. Saya sama aja ya. Sama aja, nggak apa-apa toh, Bu. Iya, nanti yang bacakan saya tuh jenengan. Ya, monggo. Nanti saya nggak apa-apa. Ya tinggal baca. Ya, Ini tinggal baca nggak ini ya. apa-apa. Iya, Nah, sudah. monggo. Jadi sudah selesai kita ya Bu ya. Ya, itu. Alhamdulillah. Plong. Iya, Lega. waktunya nanti Ini kita mau di stop kembali aja ke Bu. Di stop aja ya. bagaimana? Di stop aja Oh rekamannya iya, ya. iya, disimpan. Iya.